kita bandingkan dengan hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi. Jangan fokus kepada satu hadis Bukhari sama Muslim, karena imam-imam yang lain ada pemahaman daripada hadis Nabi, dan ulama-ulama salaf pun ada pemahamannya. Jadi jangan fokus kepada satu hadis atau dua hadis baik Bukhari Muslim itu pegangan, kita tetap pegang, cuma apabila masih ada hadis riwayat-riwayat yang lain kita pertemukan. Ini kehendak kita lah, supaya jangan ada nantinya ini menghujah begini pemahamannya, kata yang satu bukan begitu. Nah, jadi kita pertemukan hadisnya nih lah. I'faful lihyah, ini kalimat hadis Nabi. I'faful lihyah, memelihara. Sampeyan punya kucing lah, punya kucing, bulunya panjang-panjang, ternyata ada begumpal, sampeyan potongkah, sampeyan biarkan kah? Ini istilah dulu, istilah sebelum kita masuk kepada hadis. Sampeyan punya kucing panjang, bulunya panjang lah, lalu di sini bergumpal, banyak kutunya, banyak bekas tahinya. Itu sampeyan biarkankah apa sampeyan buangi kah? Arti memelihara di sini inilah bukan sekadar memperlihatkan panjangnya, tetapi memelihara kebersihannya. Panjang segini palah, tapi di sini bergumpal. Masalah kebersihan ini mungkin menurut kita bersih inilah panjang segini. Ini bukan menyalahkan orang berjenggot, tidak. Bahkan kita suruhkan orang berjenggot. Panjang seginilah, tapi menurut orang, nah, ayo. Daripada orang menghinakan jenggot kita yang terlalu panjang sampai ke perut sini misalnya, orang tadi berdosa, caranya bagaimana? Pelihara. Arti memelihara itu bagaimana? Kalau menurut kita mantap, sudah jenggotnya sunnah Rasulullah SAW, tetapinya cara memeliharanya ini, cara memeliharanya, apakah dibiarkan sepanjang-panjangnya lalu terkesan seperti kotor, lalu kita biarkan? Itu namanya bukan memelihara, itu namanya memanjangkan jenggot. Sedangkan hadis Nabi tidak ada yang mengatakan, malah satu hadis pun tidak ada mengatakan panjangkan jenggot kamu, tidak. Yang ada apa? I'faful lihyah, pelihara jenggot. Yang namanya melihara itu panjangnya dijaga, kebersihannya dijaga, jangan sepanjang-panjangnya. Paham? Alhamdulillah. Nah, ini hadis Bukhari Muslim lah, 10 perkara yang diantara fitrah umat Islam, kesucian orang Islam, mencukur kumis, paham aja kita sudah lah. Memelihara jenggot. Nah, kita memelihara jenggot ini palah kita ambil hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi kata Imam Tirmidzi, hadis ini gorib. Ingat, ada kalimat istilah gorib. Gorib itu artinya hadis yang jarang diriwayatkan oleh orang. Apakah perawi-perawi hadis dahulunya seperti Bukhari, Muslim dan lain sebagainya tidak ketemu dengan orang perawi ini, ataukah memang tidak mau mengambil? Imam Tirmidzi salah satu daripada periwayat hadis yang kita sepakati, seluruh sepakat ulama-ulama kita, perpegangan kita ada 6 hadis, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud inilah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. 7 ini yang kita pegangi hadis mereka. Hadis mereka ini tidak palsu. Nah, Imam Tirmidzi di dalam hadis beliau, kata beliau, aku mengambil daripada Umar bin Harun, daripada Usamah bin Zaid, daripada Umar bin Shu'aib, daripada bapaknya, daripada kakeknya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'khudhu min lihiyatihi min ardiha wa tuliha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa, arti memelihara jenggot di sini adalah ya'khudhu min lihiyatihi, memotong sedikit daripada jenggot beliau, min ardihi, an ardihi, daripada lebarnya ke samping sini lah, wa tulihi, dan panjangnya. Ini hadis. Kemudian hadis ini apakah ada sandarannya menurut ulama salaf? Ada.
seperti Imam Hasanul Basri, inilah ulama tabi'in, berarti di ulama salaf lah, ulama salaf. Termasuk Abu Hurairah, sahabat Rasulullah, kemudian Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar anaknya Sayyidina Umar, dan Imam Hasanul Basri selalu mengamalkan hadis ini. Arti memelihara jenggot itu lah menjaga kebersihannya, jangan terlalu panjang. Bahkan Abu Hurairah itu pernah meriwayatkan hadis bahwasanya panjang jenggot Rasulullah SAW itu satu kepalan begini saja, tidak lebih. Jadi kalau kita punya jenggot nih lah, nah berarti panjangnya segini, yang sunnahnya lah segini, tidak lebih. Berarti kalau di luar daripada ini bukan sunnah. Jadi kata Said Agil adalah, cuma orang banyak salah penafsiran kata-kata beliau itu, semakin panjang jenggot semakin bodoh. Itu maksud beliau apa? Melewati daripada sunnah. Karena orang itu terlalu panjang, ini tidak menjaga lagi kebersihannya. Cuma banyak yang menafsirkan kata-kata beliau yang seperti itu, katanya, wah, itu menghinakan sunnah Nabi. Bukan yang sunnahnya, yang memeliharakan sunnah Nabi ini yang dimaksud beliau itu semakin bodoh, tidak memelihara kebersihannya. Nah, jadi Abu Hurairah lah, Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar, dan Imam Hasanul Basri itu selalu memotong jenggot beliau. Bukan memotong habis, bukan lah, membersihkan. Jangan sampai melebihi daripada satu kepalan tangan, segini. Itu jenggot Rasulullah SAW tidak terlalu panjang, pas segini, sekepalan. Berapa jari nih? Berapa sinti kira-kira nih lah? Jadi sampai kepal begitu, nanti ukur kepalan sampai ke sini berapa sinti. Bila lebih daripada itu, nah wallahu a'lam tuh. Bukan menyalahkan, wallahu a'lam. Nah, itu hadis, kemudian perbuatan sahabat dan tabi'in lah, mereka pun membersihkan. Itu arti memelihara. Nah, artinya memelihara itu apa? Kebersihannya dipelihara, inilah. Jangan terlalu panjang, jangan juga. Artinya ada batas ukuran yang sunnah itu sampai di mana. Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan hukumnya haram memotong jenggot, yalah, memotong jenggot sampai habis haram. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik itu hukumnya makruh. Tetapinya untuk merapikan itu tidak makruh. Jadi jangan kamu main-mainkan akan jenggotmu itu di hadapan orang banyak, sekalipun itu sunnah, Pak. Saya dapatkan hadis itulah, hadis masalah memegang jenggot seperti ini. Cuma karena jenggot saya itu pendek begini, balah, tidak bisa sempat memegang. Cuma alhamdulillah dikasihkan juga sanad hadisnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ya mudah-mudahan nanti, ya paling minimal di akhir hayat kita inilah, hampir-hampir di akhir kita bisa melaksanakan sunnah Nabi, memelihara jenggot inilah. Cuma kalau sekarang ini malah dipelihara mungkin 20 masih bisa dihitung. Nah, yang sunnahnya jenggot tadi itu dipegang seperti ini. Nah, dielus-elus beginilah. Nah, itu ada anunya Pak, sanatnya, ada sanatnya. Nah, cuma kalau sepanjangnya segini kan tidak bisa juga kita melaksanakan sunnah. Dan lebih banyak lagi orang yang menghinakan sunnah itu. Nah, itu masalah kasihan mereka, Pak. Kasihan mereka yang menghinakan sunnah Nabi ini, kita memelihara juga. Karena beberapa orang di saat kita memanjangkan jenggot segini, karena panjangnya segini, tanggung-tanggung juga, banyak yang mengatakan, bukan 1-2 orang aja, jenggot tusuk sate katanya. Kasihan kan, berdosa gara-gara kita tanggung-tanggung jenggot begini, dikatakan mereka tusuk sate. Jangan, yang penting penting sunnah Nabi. Jangan. Mendingan kita menjaga daripada seseorang ini jangan sampai terjerumus kepada dosa. Orang yang menghinakan sunnah Nabi, menghinakan jenggot Nabi, menghinakan sunnah Nabi SAW ini bisa hukumnya murtad.
Ayo, kita biarkankah orang Islam, teman-teman kita inilah murtad, menghinakan jenggot? Jangan. Gara-gara kita jenggot kita ini tanggung-tanggung. Tapi kalau sudah di daerah sini, misalnya lah kita berjenggot itu dianggap hal yang sunnah, sedikit satu orang pun tidak ada yang menghinakan, baru kita memelihara jenggot kita. Jadi jangan dihinakanlah. Dan orang yang memelihara jenggot silahkan, tapi ikuti daripada pendapat daripada hadis Nabi yang riwayat Imam Tirmidzi tadi, baik itu pendapat Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan Imam Hasanul Basri, ulama tabi'in, caranya bagaimana memelihara jenggot tadi. Nah, jangan satu dua hadis saja yang dipakai lah. Kita perlu di hadis-hadis yang lain kita ketemukan bagaimana pemahamannya, supaya jangan ada bid'ah sesat lagi. Nah, dan jangan engkau main-mainkan akan cincinmu dengan tanganmu di hadapan orang banyak. Nah, apalagi pas pada waktu musim-musimnya cincin dahulu, tahun berapa tuh? 2015 kah? Musim cincin dahulu. Wah, besar-besar segini Pak Ena. Wah, kelima jarinya terpasang begini. Nah, hukum cincin di dalam kitab I'anatul Thalibin juz yang kedua. Hukum memasang cincin itu hukumnya sunnah. Nah, sunnah. Tetapinya kesunahan di sini apabila melewati batas, makanya di sini ada hukum uruf. Uruf itu artinya kebiasaan manusia. Sama perempuan. Perempuan diperbolehkan berperhiasan. Tetapinya apabila berperhiasan di sana, hukumnya itu bisa berubah. Imam Syafi'i di dalam karangan beliau yang namanya Usul Fikih, al-hukmu yadurru ma'ilatiha, hukum itu kata Imam Syafi'i itu bisa berputar atau berubah beserta penyebabnya. Misal di daerah Balikpapan di sini, kalau seseorang tuh memakai cincin dua lah, di daerah kota seperti ini memakai cincin dua, baik di sini atau di sini, dianggap biasa, maka itu termasuk sunnah. Tapi apabila kita memasang cincin dua, satu, dua di sini, kita pulang kampung, di kampung kita itu banyak, mohon maaf, orang-orang yang duafa atau orang-orang miskin, lalu mengatakan, wih banyaknya cincinnya, padahal yang kita pasang dua, dan kebiasaan kita di Balikpapan ini memasang dua. Setelah kita pulang kampung, banyaknya cincin kamu, wih orang kaya ya. Nah, ini namanya pindah kepada hukum uruf. Apabila di Balikpapan di sini tidak membuat kita bangga karena kebiasaan memakai cincin dua, setelah pulang kampung, orang kampung memasang cincin cuma satu, setelah kita pasang dua, kata mereka wah banyaknya. Nah, kalimat wah banyaknya ini menurut orang kampung berarti itu namanya sudah israf. Israf itu artinya melampaui batas. Setiap melampaui batas yang akan mengakibatkan kita sombong, maka itu hukumnya haram. Nah, itu fikih Imam Syafi'i itu, al-hukmu yadurru ma'ilatiha, hukum itu berputar atau berubah tergantung penyebabnya. Kalau kita Bapak pulang kampung memakai cincin tadi, lalu kita merasa bangga dikatakan orang kaya karena cincin kita dua. Karena orang di kampung bila sudah cincin satu tuh sudah menengah ke atas, sudah, apalagi dua. Lalu kita bangga dengan kata-kata masyarakat tadi, maka hukumnya memakai cincin pada waktu itu bukan sunnah lagi, tetapi hukumnya haram. Itu Imam Syafi'i. Nah, jadi masang cincin ini tergantung kita nih lah. Bila kita masang cincin, batunya tadi besar segini, sedangkan jari kita kecil, batunya segini nah. Jari kita kecil, lalu kata orang, weh, mirip dukun-dukun juga jar. Nah, berarti tidak boleh pakai cincin. Tidak boleh pakai cincin yang batunya besar-besar. Makanya tergantung uruf, tergantung daripada adat di mana kita membawa kebiasaan kita tadi. Bila dianggap biasa, maka tidak apa-apa. Tapi apabila dianggap membawa kepada fitnah, maka jangan dilakukan. Dan jangan engkau menyelat-nyelati akan kaki kamu
dengan tanganmu di hadapan orang banyak. Nah, ini diantara yang makruh pala, menyelat-nyelati begitu nah Pak. Kan ada nilai, ini termasuk adab orang sombong. Nah, ini nah. Ada, bahkan ada yang berwiritan, mohon maaf lah, dahulu waktu saya masih SMP lah, ada seorang imam tiap kali selesai sholat pala, ini hukumnya sunnah di waktu berwudu, takhlil namanya, takhlil. Imam Ghazali menyatakan dalam kitab beliau arti takhlil, nah begini nah, ini hukumnya sunnah lah. Nabi SAW mengajarkan seperti ini, berwudu mencuci kaki begini. Tapi apa yang sunnah yang seperti ini bisa hukumnya makruh apabila dikerjakan di luar wudu. Kita duduk beginilah, ini kurang adab nih Pak. Sama yang begini. Wah, bahasa Banjarnya mengetek. Mengetek inilah. Ini kata almarhum Kiai Haji Guru Kapoh. Nah, karena dulu pernah kita belajar sama beliau. Ini kata beliau, apabila seseorang itu bicara duduknya seperti inilah. Nah, duduknya seperti ini. Ini kata beliau sombong. Orang sombong itu begini katanya. Maka kita periksa balah, benarkah apa tidak kata saya ini almarhum Guru Kapoh ini mengatakan demikian, ini hukumnya bisa haram. Nah, di saat kita bukan berdebat lah, membahas suatu ilmu di hadapan teman-teman kita coba duduknya seperti ini, duduk mengetek, bahasa Banjarnya lah, mengetek seperti inilah. Ternyata apalah, memang lain. Ternyata diri kita ini merasa lebih hebat ketimbang teman-teman kita. Oh, ternyata kenapa jadi ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama mengatakan ini bisa haram duduk seperti ini, dikarenakan kita ada kesombongan di hati. Jadi takhlil yang sunnah pun apabila di luar daripada tempatnya bisa hukumnya makruh, karena itu pekerjaan orang-orang sombong. Takhlil tadi lah. Maka itu tadi Pak, mulai saya SMP itulah sampai saya tamat, itu si imam tadi itu bila berwiritan itu kakinya pasti begini Pak, kaki kanannya begini. Nah, jadi di sini tasbih pala, nah sambil begitu, aneh ini kan pekerjaan sunnah wudhu dikerjakannya di luar daripada wudhu. Nah, itu kata Imam Ghazali hukumnya makruh di tengah orang banyak lagi tuh waktu wiritan. Dan jangan engkau masukkan akan jarimu itu kepada lubang telingamu di tengah orang banyak. Nah, yalah, kayak itu dah. Dan jangan engkau banyakkan berudah-ludah dan membuang ingus. Dan jangan engkau banyakkan menghalau lalat daripada muka kamu di hadapan orang banyak. Dan jangan engkau mengeliat dan menguap pada hadapan orang banyak di dalam sembahyang dan lain sebagainya. Bila menguap itulah tidak ditutup mulut itu 1000 iblis masuk. Semakin menguap tidak ditutup itulah semakin mengantuk. Membuka pintu iblis masuk. Ada lagi yang makruh nih lah, yang makruh. Yang seperti ini Pak, ini sudah sering nih lah, cuma kita bahas terus, kita ingatkan terus. Nah, ini nah. Di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis Rasulullah. Janganlah kalian mematah-matahkan jari-jari kamu. Itu ada hadisnya, saya catat tadi dalam kitab, saya catat tadi mana loh. Janganlah kata Rasulullah SAW kalian mematah-matahkan jari kalian di dalam sholat. Nah, maka enak seperti ini Pak. Makanya setiap perkara yang makruh, perkara yang makruh yang dilarang Rasulullah SAW
apabila kita kerjakan itu sangat mudah mengundang orang lain mengerjakan. Di waktu acara tahlilan kalah, bila ada satu orang begini Pak, tek, yang teman kita yang lain pun mendengarkan tuh mau juga tuh, nah aja, nah. Jadi riwayat daripada Sayyidina Ali inilah, itu bahwasanya mematah-matahkan begini palah. Kan yang makruh ini kan perkara di dalam hendak melaksanakan sholat atau di dalam sholat. Apalagi yang sengaja begini Pak, ya. Sudah hadisnya palsu, membunyikan lagi jari-jari di saat hendak naik begini, ya. 2 kali double kita mengerjakan yang aneh-aneh. Itu adalah kebiasaan kaum Lut. Jadi kaum Lut itu palah, nah kesenangan mereka begini, nah kaum Lut, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Lut apa? Perempuan sama perempuan, yalah, laki-laki sama laki-laki, lesbian sama homoseks. Nah mereka itu pada tangan mereka senang begini. Nah itu dalam riwayat diceritakan, kita mengikuti. Maka banyak kontak ya di dalam masjid lagi, ya Allah ya Rabbi. Nah di dalam masjid orang lagi berwiritan, prak dibunyikan. Ini dimakruhkan Rasulullah. Janganlah kalian, kata Rasulullah, mematah-matahkan jari kalian di dalam sholat. Hendak sholatkah atau selesai sholat, jangan. Di dalam masjid jangan. Ini tempat mulia. Nah, adapun riwayat yang lain pernah saya ketemukan balah di saat Nabi Adam alaihissalam, di saat Nabi Adam alaihissalam masih di dalam surga nih lah, masih di dalam surga. Kan iblis itu dengki nih lah. Setelah dilaknat Allah Subhanahu wa taala, iblis itu dengki kepada Nabi Adam. Tidak mau sujud kan, ceritanya iblis nih lah kepada Nabi Adam, lalu dilaknat Allah Ta'ala iblis tadi. Iblis pada waktu itu palah dengan kebenciannya kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah iblis tadi begini nih, tunggu ya kamu, nah pekerjaan iblis sebenarnya, lalu turun kepada kaum Nabi Lut alaihissalam, homoseks dan apa itu satunya, lesbian. Nah itu kaum-kaumnya mereka itu senang begini baik. Jadi kalau ingin membunyikan seperti ini juga di luar masjid, jangan di dalam masjid. Nah ini pekerjaan daripada kaum-kaum yang telah dilaknat Allah Subhanahu wa taala, dan ini pun pekerjaan daripada iblis, prak. Dan Nabi pun melarang. Jadi yang namanya sunnah Nabi, inilah sunnah Nabi, itu yang paling berat adalah yang paling afdol dikerjakan. Kalau orang ingin mengerjakan sunnah Nabi itu kan artinya tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah tingkah laku Rasulullah memanjangkan jenggot, itu sunnah Nabi. Cuma memanjangkan jenggot ini paling mudah. Sekarang kita kasih kemiri yang dibakar hitam gitu kan, bila tumbuh seminggu cukur, poles lagi, lalu akan tebal. Cuma yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara sunnah itu adalah al ibadatu afdalul ibadati. Nah kita ambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara umum, afdalul a'mali ahmazuha. Amalan yang paling afdal itu, kata Rasulullah, ahmazuha, sesuatu yang paling berat kita kerjakan. Saya bertanya kepada sampean, berat mana orang yang menghafal Quran satu dengan orang memelihara jenggot? Kira-kira berat mana? Jadi kata Gus Baha, saya didebat oleh yang di luar Aswaja. Kenapa sih